Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima kemenangan yang daripada-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang besar, janji-Mu ada
terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Ini sembah kami, ini pujian dan syukur kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jumpa lagi dengan saya pada pagi hari ini. Satu anugerah yang luar biasa. Saya diberi kesempatan lagi untuk sharing firman pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Bapak untuk semua anugerah yang Engkau sudah berikan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini atas kehendak Tuhan, hamba-Mu ini diperkenankan untuk berbagi firman lagi di gereja Allah baik. Untuk session pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Boleh membawakan firman-Mu dan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini dan juga para pendengar yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Engkau berkati. Engkau buka telinga mata hatinya untuk boleh menerima firman-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, dan boleh menyimpannya di dalam hati untuk firman-firman-Mu, dan juga mereka boleh menjalankan firman-Mu agar supaya berbuah-buah di dalam kehidupan mereka, dan apabila mereka kembali kepadamu tidak dengan tangan kosong ya Bapa. Berkati setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, dan juga berkati hamba-Mu agar mampu menyampaikan sesuai dengan keinginan-Mu.
Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu selesai berdoa untuk firman pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, jumpa lagi dengan saya pada pagi hari ini setelah beberapa saat. Kita sudah berganti tahun. Tahunnya sudah baru kembali. Dan keadaannya masih sama dengan tahun yang lalu, luar biasa. Tapi Tuhan kasih satu kekuatan buat anak-anaknya untuk melewati segala sesuatu ini yang secara akal sangat sulit. Tapi nyatanya kita boleh lewat tahun ini dengan luar biasa. Itu semua karena kasih dan anugerah daripada Bapa di sorga. Tidak ada yang berubah, masih tetap sama keadaannya. Yang sama yaitu tahunnya sudah tidak sama, tapi masalahnya masih sama dengan masa depan yang tidak menentu. Berhubung kita dalam keadaan seperti ini, yang tidak menentu, yang mana semua ini tanpa ada kepastian. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab kapan keadaan ini selesai. Presiden pun tidak bisa, dokter pun tidak bisa, orang pintar pun tidak bisa, semua tidak ada yang tahu. Walaupun vaksin sudah mulai berjalan, tapi tetap ancaman itu masih tetap belum selesai. Jadi berarti masa depan kita tidak ada kepastian. Hanya satu, Bapak Ibu yang saya kasih, yang ada kepastiannya, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan ada kepastiannya dari dahulu, sekarang, dan untuk akan datang. Tuhan yang kami sembah, Tuhan kami Yesus Kristus, dari zaman dahulu, ciptaan dunia sampai sekarang adalah tetap sama. Dan semuanya di dalam satu kepastian janji Tuhan. Selalu pasti ya dan amin. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu dihadapkan pada dua pilihan, satu keadaan yang tidak pasti dan satu lagi keadaan yang pasti, pilih mana Bapak Ibu? Kalau saya ya pasti pilih yang pasti. Saya kira demikian juga dengan Bapak Ibu akan pilih yang pasti. Tidak mungkin ada orang yang pilih tidak pasti. Pasti yang dipilih pasti, yang ada kepastiannya. Kalau Bapak Ibu memang memilih dengan yang pasti, berarti Bapak Ibu memilih Tuhan Yesus. Sebab di dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Yesus yang pasti Bapak Ibu. Kalau kita sudah milih yang pasti, maka kita kembali lagi kepada Alkitab. Jadi kita punya satu kepastian dan berbeda dengan yang tidak pasti. Kalau ditanya kepastian itu apa sih kepastiannya itu? Begini Bapak Ibu. Bedanya kalau yang lain khawatir, kita tidak. Kalau yang lainnya stres, kita tidak. Kalau yang lainnya sambatan berkeluh kesah, kita tidak. Kalau yang lain susah, mikiri untuk hari esok yang tidak ada kepastian. Tapi kita anak-anak Tuhan yang memilih sesuatu yang pasti, tidak akan mikiri untuk hari esok. Dan mereka yang takut akan COVID, bagi yang pasti tidak takut akan COVID. Karena apa? Karena perlindungan Tuhan sempurna adanya. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Tetapi ada tetapinya Bapak Ibu. Syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya harus ada di jalan yang benar. Gimana caranya? Harus ada di jalan yang benar. Bapak Ibu yang terkasih, kesatu, kalau kita memilih yang pasti, kita harus taat pada protokol kesehatan yang ada saat ini. Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu tahu kan, cuci tangan,
pakai masker, pakai pelindung, jaga makan, cuci tangan, menghindari kerumunan. Kalau nggak salah itu hukumnya 5M sekarang ini. Kalau dulu 3, sekarang 5, Bapak Ibu. Dan protokol kesehatan adalah bagian yang harus kita jalankan. Tetapi Bapak Ibu, kita kembali lagi. Kalau kita sudah menjalankan semua protokol kesehatan, selebihnya adalah kasih karunia Tuhan dan perlindungan Tuhan yang kembali berhubungan dengan iman. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah contoh ini. Kalau sudah tahu sesuatu yang berbahaya, yang sesuatu yang bisa mematikan, andai kata ada jurang di depan, dan dengan iman kita katakan, anak Tuhan melompat ke dalam jurang tidak akan mati. Nah, itu sesuatu yang saya katakan itu mencobai Tuhan. Kalau sudah tahu ada bahaya, tapi kita menerjang dengan satu patokan, satu pegangan, tidak apa-apa karena kita penuh perlindungan dari Tuhan. Tidak demikian adanya Bapak Ibu. Apa yang harus kita jalankan dengan tertib, hidup di dalam firman-Nya, menjalankan protokol kesehatan, selebihnya perlindungan Tuhan. Dan firman tentang perlindungan itu semuanya ya dan amin. Semua janji Tuhan di dalam Alkitab itu adalah ya dan amin. Sudah terbukti berpuluh-puluh tahun dan janji Tuhan tidak pernah berubah. Alkitab itu tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kembali kita pada ayat Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dengan kata lain, Tuhan inginkan kita beda dari yang lain. Beda daripada keadaan dunia. Untuk itulah kita masing-masing sudah dipilih oleh Tuhan. Tujuan ciptaan Tuhan atas manusia ialah untuk menjadikan hidup kita ini menjadi bagian dari Kristus, bagian daripada Yesus, bagian dari Allah Sang Pencipta dunia ini. Dan ciptaan manusia ini kita dibuat serupa dan segambar dengan Allah Bapa untuk menjadi mitranya, untuk selalu dekat dengan Allah Bapa. Itulah adalah tujuan dari penciptaan manusia. Bapak Ibu yang saya kasih, salah satu juga ciptaan untuk kita diciptakan supaya kita hidup untuk Kristus, supaya kita hidup untuk Yesus, bukan untuk dunia tetapi untuk Yesus. Selalu dekat Sang Pencipta, makanya kita dibuat serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Allah ingin menjadikan kita sebagai mitranya, sebagai sahabatnya, supaya selalu dekat dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Bapa di surga. Sejak dahulu kala sudah ditekankan di dalam firman-Nya, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia, serupa dengan mereka. Sebagai contoh Bapak Ibu, saya ambil khotbah Yesus di bukit. Di Matius pasal 5 bisa dibaca bisa dibaca di rumah. Di khotbah Yesus di bukit itu menekankan satu kehidupan yang lain dari yang lain. Kalau dikatakan mata ganti mata, ada di ayat-ayat itu, maka Tuhan memberikan, kalau engkau dipukul pipi kiri, berikan pipi kanan. Di ayat 21 dan 22, 27 dengan 28 ini ada perbandingannya.
33 dan 34 ini semua di Matius pasal 5 nanti dibaca ya Bapak Ibu, di mana ayat 38 dan 39 itu perbandingan juga 43 dan 44. Jadi di khotbah Yesus di bukit menekankan suatu kehidupan yang lain daripada yang lain. Yesus berulang kali menyatakan banyak hal yang berhubungan dengan hidup keagamaan pada zaman itu. Menasihati mereka agar menunjukkan suatu kehidupan yang berbeda. Demikian Bapak Ibu, Tuhan ingin kita tidak serupa dengan dunia, tetapi jadilah berbeda. Apa yang membedakan mereka? Berbeda sama orang-orang yang munafik, ahli Taurat, pemilik pemuka agama, Farisi, Saduki. Kelompok orang-orang ini sering berpura-pura baik, sudah menganggap diri mereka benar dan memandang orang lain berdosa. Praktek terhadap keagamaan yang palsu ini ditentang oleh Yesus. Yesus melanjutkan penjelasannya bahwa mereka harus menunjukkan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda, Bapak Ibu yang saya kasihi, banyak ada di ayat 6, Matius 6 ayat yang kedua, perihal memberi tanpa diketahui orang lain. Di ayat pasal 6 ayatnya 4, tentang berdoa juga, berdoalah di tempat tersembunyi, bukan untuk dilihat orang. Jangan berdoa juga bertele-tele, dan perihal berpuasa jangan memamerkan dirimu kalau berpuasa. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, artinya berbeda dari dunia. Berbeda dari dunia, kadang-kadang ia harus bertolak belakang dengan kebudayaan yang dianutnya. Perilakunya harus berbeda dari sisi nilai yang dianut dunia. Ayat ini memerintahkan orang Kristen untuk tidak menyatu dengan dunia dan keinginan-keinginannya, tapi jadilah berbeda. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, jadilah berbeda adalah perintah yang harus ditaati oleh setiap orang yang percaya. Kita orang Kristen yang sejati adalah orang-orang yang diubahkan oleh Kristus menjadi suatu kehidupan yang berbeda, menjalani satu kehidupan yang berbeda dengan dunia. Mata ganti mata tidak ada, tapi berikanlah pipi kanan ditampar, berikanlah pipi kirimu. Banyak yang Tuhan ajarkan di perikop khotbah di bukit. Setiap orang yang dibaharui oleh Kristus akan mengetahui kehendak Allah bagi dirinya, yaitu hidup yang sesuai dengan hidup yang baru di dalam Kristus, yaitu tidak serupa dengan dunia. Singkat kata, Tuhan ingin kita yang percaya, orang-orang yang percaya kepada Kristus, jadilah orang yang berbeda dengan dunia. Jadi tidak sama dengan orang-orang dunia. Demikianlah Bapak Ibu, menjadikan kita satu hal yang berbeda, di mana kita punya satu keyakinan tentang Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjadi fokus kita sehari-harinya, di mana perlindungan selalu untuk anak-anaknya sempurna adanya. Tidak takut tentang hari esok, tidak lagi ada rasa khawatir, karena percaya penuh tentang pemeliharaannya dan semuanya, di mana dituntut satu keyakinan, fokus kepada Yesus di dalam segala aspek kehidupan ini.
Sekian Bapak Ibu sharing khotbah saya pada pagi hari ini. Dan kiranya kita semua menjadi berbeda dengan dunia. Semuanya berfokus kepada Kristus dan tetap lekat kepada Yesus. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai di sini sharing firman saya untuk pagi hari ini. Dan marilah kita berdoa sebagai penutup firman pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan dan percaya kita tidak sama dengan dunia. Itulah yang Engkau kehendaki Tuhan, penuh dengan belas kasihan, kasih-Mu sempurna Tuhan untuk setiap manusia di bumi. Dan kami percaya bahwa mereka yang pada pagi hari ini mendengarkan firman-Mu akan sanggup Tuhan untuk menjalankan apa yang Engkau kehendaki. Seperti yang hamba-Mu beritakan pada pagi hari ini. Berkati setiap jemaat yang mendengarkan firman pada pagi hari ini. Berkati seluruh jajaran gereja Allah baik. Dari pucuk pimpinan sampai kepada jemaat-jemaatnya. Tak kurang suatu apapun. Penuh perlindungan daripada Bapa di surga. Dan kiranya dijauhkan dari segala COVID dan diperlengkapi dengan segala keperluan di dalam kehidupan masing-masing. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bagi yang kekurangan, Tuhan tambahkan Tuhan. Dan bagi mereka yang tidak punya pekerjaan, kiranya Tuhan yang akan menunjukkan memberi pekerjaan. Dan mereka semuanya Engkau berkati, tak kurang suatu apapun beserta seluruh keluarga mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu selesai berdoa dan mengucap syukur sekali lagi. Haleluya, sama-sama katakan amin.